Oke teman-teman, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman saya akan tunjukkan lagi, saya akan bikinkan video buat kalian rute perjalanan dari kota Lamongan teman-teman ya, kota Lamongan ke kota Surabaya melalui jalur utama teman-teman. Jadi videonya ini saya mulai dari alun-alun kota Lamongan teman-teman. Nah ini sebelah kanan saya alun-alun kota Lamongan. Kenapa saya selalu memulai dari alun-alun ataupun dari Masjid Agung atau dari Bundaran? Itu karena menurut saya itu ancar-ancarnya yang paling gampang, dan alun-alun kota Lamongan ini pas pusat dari kota Lamongan teman-teman ya, pusatnya dari kota Lamongan, berada di tengah-tengah kota Lamongan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, mari kita let's go. Oke, ini alun-alun kota Lamongan, kita menuju kota Surabaya teman, melalui rute atau jalur utama ya. Nah, depan saya ini rumah sakit Citra Medica teman ya, dulu anak saya lahirnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil kiri ya, kita kiri. Ini kiri lurus terus nanti langsung tembus ke jalan utama teman, atau ke ini apa namanya, jalan antar provinsi antar kota ya. Kota Lamongan ya seperti ini teman ya, kotanya kota kecil tapi fasilitas sih lumayan teman ya. Mall ada tapi cuma satu-satunya Plaza Lamongan itu. McDonald juga ada, KFC ada, hotel ada, minimarketnya banyak, hospital, rumah sakit juga ada teman ya. Sini lengkap sih, walaupun juga belum sebagus atau sebesar di kota-kota besar teman ya, tapi menurut saya sudah sangat cukup kalau kita mau tinggal di kota Lamongan. Lamongan ini terkenal sama ini teman, sama soto ya, hampir di seluruh tanah air ya, itu orang-orang tuh mengenal teman yang namanya soto Lamongan. Nah ini kita masuk ke lampu merah ini ya teman ya, pertigaan. Kalau ke kanan ke arah Surabaya, kalau ke kiri itu ke arah Babat, ke Bojonegoro, kemudian ke Pati ya, ke Pati bisa, kemudian ke Demak, ke Semarang, itu ke kiri bisa teman. Tapi bukan lewat tol ya, tapi lewat jalur Pantura atau jalur pantai utara. Kalau sebenarnya kalau kita mau ke Semarang itu ke Semarang, kemudian ke Madiun teman ya, ke Demak, ke Ngawi itu lewat kiri bisa. Tapi kalau saya pakai mobil itu mending saya ngelewat tol teman. Kalau lewat ini kan lewat ini ya, lewat bawah, lewat jalan biasa. Lamongan ini platnya S teman ya, kendaraan bermotornya platnya S. Lamongan Mojokerto itu S. Nah kita ambil kanan ke arah Surabaya. Oke, nah, ini jalur utama teman-teman ya, ini jalur utama ke arah Surabaya dari kota Lamongan. Jadi jalur ini jalur antar provinsi teman-teman ya, antar kota antar provinsi. Nah ini kalian bisa lihat, ini ada bis-bis teman-teman ya, tuh bis besar Mengurasi tulisannya. Nah ini sebelah kanan saya itu Plaza Lamongan teman-teman, ada Mister DIY, ada KFC juga. Jadi jalan ini termasuk jalan rawan teman-teman menurut saya ya, jalan rawan kecelakaan. Jadi kalau kalian lewat sini itu hati-hati, terutama kalau ada truk-truk besar teman-teman. Kapan hari itu jalannya masih diperbaiki, dicor, tapi sekarang itu jalannya kayaknya wes sudah selesai teman, sudah selesai dicor ya. Saya sekitar 2 bulanan nggak ke Lamongan teman. Nah ini kalian bisa lihat truk-truk besar teman ya, apalagi nanti kita kalau sudah mau sampai Surabaya teman. Jadi nanti saya lewatkan ke Wilangon ya, terminal Wilangon, kemudian lewat Margomulyo. Lagi bapak-bapak polisinya lagi ngatur lalu lintas teman ya, lagi ngatur lalu lintas untuk kendaraan bermotor. Ini ada penyeberangan teman, rel kereta api ya, rel kereta api itu, penyeberangan rel kereta api yang barusan kita lewati itu hati-hati teman kalau kalian lewat situ, karena kalau hujan ya, maksud saya kalau hujan itu licin sekali teman. Itu kan besi sebenarnya, besi yang ditata-tata. Nah kalau kena hujan itu, kalau kita pakai roda 2 itu sering sekali terpleset teman. Kalau mobil sih enggak, karena dia kan imbang, ada rodanya aja 4. Rel kereta api itu tadi menghubungkan ke Surabaya teman ya, menghubungkan ke Surabaya sampai ke Semarang juga itu rel kereta apinya. Saya dulu pernah naik kereta api apa ya, kalau nggak salah itu Kamandaka ya,
Kamandaka kalau nggak salah. Itu saya pas saya ke Semarang teman-teman, itu dari Surabaya itu melewati jalur kereta api itu teman. Dulu pas saya tes di ini apa, di Toyota ya, di Toyota Nasmoko Semarang. Kalau naik kereta dari Surabaya ke Semarang rutenya lewat sini teman, itu paling cepet ya. Kalau kalian pakai mobil ya lewat Mojokerto, lewat apa namanya, Kediri, kemudian lewat Madiun ya, lewat Caruban via tol teman. Kalau kereta lewat sini ke Semarang lebih cepat. Ini jalannya luas teman ya, lebar, jalannya lebar. Kalian lihat nih, apa nih jalannya ini teman ya, apa namanya, apa sih kalau kalau bahasa Jawa itu dekong, dekong itu ini loh, apa sih namanya, bergelombang, bukan bergelombang teman, kayak trapesium gitulah modelnya. Karena ini, karena apa namanya, dilewati truk-truk besar teman. Di sini sih masih aspal ya. Nah ini loh, ini yang kita lewati ini. Jadi dia tuh membentuk trapesium gitu. Atau membentuk ini teman, lebih tepatnya cekungan. Membentuk cekungan karena dilewati truk besar. Nah di sini udah dicor teman ya. Jalannya sudah dicor ini, full cor teman. Hampir sampai ke Kabupaten Gresik itu udah full cor. Dulu ini pas proses pembangunannya, waduh masalah macetnya teman-teman di sini. Berhubung ini udah selesai dicor, alhamdulillah jadi lancar. Dan memang seharusnya ya seperti ini. Waduh rem dadak kira bahaya gitu. Memang seharusnya seperti ini karena ini jalur antar provinsi yang dilewati sama truk-truk besar teman-teman. Harusnya ya memang dicor. Dulu kan ceritanya itu di aspal bolak-balik teman, di aspal hancur lagi, aspal hancur lagi, aspal hancur lagi, terus seperti itu. Karena truk-truk ini muatannya bisa 40 sampai 70 ton, truk-truk besar kontainer itu. Bagaimana nggak hancur ya? Paling pas jadi cor seperti ini. Jadi kita cukup mengapresiasi ya teman ya, kerja para kerja pemerintah buat membangun jalan yang bagus kayak gini. Keren teman, pokoknya era Jokowi ini mantap ya, infrastrukturnya di mana-mana bagus. Jadi kalau turis-turis dari luar negeri ke Indonesia tuh ngelihat Indonesia, weh ternyata Indonesia luar biasa ya, jalannya bagus-bagus, tolnya bagus-bagus, jembatannya bagus-bagus, bandara atau airportnya bagus-bagus, menuju negara maju teman ya. Nah ini kita sudah keluar dari Kota Lamongan teman, habis ini gapurnya Lamongan Kota Adipuro Kencana tulisannya. Setelah Gapuro ini kita keluar dari Lamongan teman ya, keluar dari Kota Lamongan. Jadi di sini sudah masuk ke kabupatennya teman, Kabupaten Lamongan. Nanti di sana juga ada pintu gerbang lagi. Pintu gerbangnya itu pintu gerbang ini ya, keluar Kota Lamongan. Jalannya full cor teman ya. Dan ini dibagi menjadi 2 lajur ya, sendiri-sendiri. Lajur yang Surabaya sendiri, kemudian lajur yang dari Surabaya ke arah Lamongan itu sendiri. Mantap teman ya, jalannya nih kondisinya full cor dan mulus. Ini baru selesai mungkin teman, ini sekitar 2 bulanan lah atau 1 bulanan ini selesainya teman nih, baru selesai jalan ini dibangun. Nanti di bagian ujung sana itu teman, saya tunjukkan ke kalian juga, itu yang belum selesai dibangun teman ya, masih apa namanya, masih belum kering gitu cornya, jadi belum boleh dilewati. Akhirnya 1 lajur buat 2 arah, biasanya bikin macet teman. Kapan hari saya itu pas ngantar istri saya ke Lamongan, itu saya bawa mobil teman ya, saya minjem mobil teman saya itu, masya Allah macetnya aku sampai kudu ngamuk teman di jalan. Jadi macetnya tuh benar-benar berhenti, nggak gerak sama sekali teman. Saya tuh berangkat jam 2 dari Sidoarjo, sampai rumah tuh malam, sampai Lamongan malam maksudnya, gara-gara macet di sini, di sana yang perbatasan Kabupaten Gresik sama Kabupaten Lamongan.
Tapi kalau sudah jadi ya gini teman, mantap ya, mulus jalannya ini. Ini wis pasti lah bengi tiga trek-trekan nih anak-anak di sini sih. Ini buat balapan mantap gitu. Jalannya lurus mulus wis. Nggak ada yang namanya polisi tidur. Jadi ini pagi hari temen ya, pagi hari, dan sekarang ini tanggal 3 Januari 2023 teman-teman ya, tanggal 3 Januari 2023. Ini kebetulan saya berangkat dari Lamongan langsung ke kantor teman-teman ya, langsung ke kantor saya ada di Perak teman-teman ya, di daerah Perak Surabaya. Sekalian saya bikinkan video daripada nganggur. Nah, itu di depan kita teman-teman ya, Gapuro tulisannya ya, Gapuronya tuh selamat jalan teman-teman, selamat jalan nih Gapuronya, tulisannya selamat jalan Gapuronya. Berarti ini kita setelah Gapuro ini atau setelah gerbang ini kita keluar dari Kabupaten Lamongan. Nah sini teman, ini kita sudah masuk ke Kabupaten Gresik teman ya. Jadi Kak, Lamongan ini perbatasannya itu sama Kabupaten Gresik, kemudian ke Kabupaten Mojokerto, kemudian Kabupaten Bojonegoro kalau nggak salah teman ya, 3 kabupaten itu. Kalau dari arah Lamongan ke Surabaya ini menurut saya cepet kok teman, karena jalannya udah mulus gini ya. Ini saya lari cuma 70-80 aja, saya nggak ngebut-ngebut biar videonya bagus, nggak terlalu gerak, memang pusing lihatnya nanti kalau terlalu ngebut. Kanan kirinya temen ya, kanan kirinya nih viewnya perumahan, perkampungan, kemudian tambak. Jadi di Lamongan ini terkenal tambak teman ya, tambak ikan, tambak udang. Tambak ikan, tambak udang. Oh ini ya. Ini waktu menunjukkan pukul 7 teman ya. Nih, jam 7 lebih 1 menit. Itu biasanya saya sampai kantor itu kurang lebih sekitar jam 8 kurang 15 biasanya teman. Tadi ini saya berangkatnya dari rumah ayah mertua saya itu saya berangkat jam berapa tadi ya? Jam 6 lebih 20 menit teman, atau 15 atau 10 menit gitu. Jadi kita menempuh perjalanan itu kurang lebih 1,5 jam teman ya, sudah sampai kota Surabaya. Berhubung ini jalannya mulus ya. Nah, ini truk-truk besar seperti ini teman-teman ya, yang lewat jalur sini nih. Ini kan kontainer teman. Berhubung baknya ini nggak dipasang ya, dia kosong nggak bawa apa-apa. Kalau dia ada baknya bawa berat itu yang bikin cepat ngerusak jalan. Nah ini juga bis teman ya, bis Dalimas. Bis Dalimas. Aduh, serius enak ini teman ya jalannya. Saya menikmati perjalanan ini pagi hari, seger, ngeliatin tambak kanan kiri, tambak ikan, pepohonan, jalannya mulus, nyaman teman.
Sebentar aja kita sampai Surabaya sudah. Jadi kurang lebih itu sekitar 40 kilometer teman-teman ya. Nanti saya tag di GPS teman-teman. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi jarak tempuh. Jarak tempuhnya saya cantumkan nanti di deskripsi ya. Berapa jam, bahkan berapa menit teman-teman, saya cantumkan detail. Kemudian juga kilometernya saya detek di GPS itu berapa kilometer. Nanti saya cantumkan lengkap di kolom deskripsi. Dan biasanya juga selalu saya cantumkan teman-teman di akhir dari video saya buat. Ada Pak Polisi nih, jenderal mungkin teman-teman yang lewat ya, PM Polisi Militer, pelatnya Angkatan Darat. Nah, mobilnya Land Cruiser, mantap Land Cruiser itu teman ya. Sekarang OTR-nya kalau nggak salah itu 2,6 M. 2,6 M itu Indiannya sekarang teman-teman. Land Cruiser itu 4 tahun. Saya gede-gede teman-teman ya. Indiannya itu 4 tahun. Saya kan kerja di Toyota teman-teman ya. Saya ini marketingnya Toyota Astra Motor. Jadi Indiannya itu 4 tahun teman-teman. Land Cruiser itu build up Jepang ya. Mas Erek kenal Kote Brong. Nah ini teman, sampai sini masih cor ya, masih full cor semua teman. Jadi ini jalannya udah naik, dulu ini kan aspal teman. Jalannya aspal ini sudah, karena dicor dia udah tinggi teman, lebih tinggi lagi ya dari yang jalan sebelumnya. Memang jalan itu selalu diperbaiki, tambah tinggi terus teman. Jadi kadang kalau kita bikin rumah itu di pinggir jalan, kemudian rumahnya tuh rendah teman, pasti nanti kayak rumahnya tuh semakin turun ke bawah rasanya. Padahal enggak, padahal memang karena jalannya tuh ditinggikan terus, di repair ditinggikan, di repair ditinggikan. Tuh truk-truk besar teman ya, kontainer. Untuk masalah fasilitas teman ya, untuk masalah fasilitas dari di rute perjalanan ini itu lengkap fasilitasnya teman. Oh ada masjid, SPBU, minimarket ya, di sepanjang jalan tuh ada. Rame teman-teman ini jalannya ya. Ini tanggal 3 Desember, tanggal 3 Desember, tanggal 3 Januari 2023. Ini jam 7 lebih 6 menit teman-teman ya. Masih pagi sekali, termasuk masih pagi sih. Jadi orang-orang berangkat kerja ini. Nah itu tadi sampai situ teman-teman, ininya apa namanya, tanah yang dicor ya. Nah ini saya sudah mengurangi kecepatan kendaraan saya karena jalannya bergelombang. Aslinya tuh seperti ini teman-teman, ini aspal ya, aspal biasa, dan aspalnya itu sudah banyak yang cekung berlobang di sini. Tapi deretan sini sih masih mulus karena memang dilewati truk-truk besar seperti ini nih. Kalau nggak salah di depan itu juga dicor lagi teman. Rencananya sini mungkin dicor juga sini, full sampai ke mana? Sampai ke Gresik kota kayaknya mau dicor itu. Itu jalan mulus gitu apa nggak pak dijadiin ngebut-ngebutan masih? Sering ngebut itu bis itu teman, ngeblong juga. Itu just jalannya rusak aja mereka ngebut, apalagi jalannya bagus kayak gini. Nah
Terus sebelah kiri kita tambak temen ya, tambak ikan. Sebenarnya saya serius ini, saya males teman bikin video di sini nih. Roto males aku untuk rute perjalanan yang dari Surabaya ke Lamongannya juga sudah saya bikinkan teman ya, tapi belum saya upload sih. Itu kalau dari yang rute ini saya malas teman sebenarnya bikin video, karena ini kan rute antar kota, antar provinsi. Truk-truk besar debunya itu banyak teman. Untung ini masih pagi hari ya, nggak terlalu debunya banyak. Itu seringnya tuh ini tuh nempel di lensa kamera saya. Ayo aku mualas kemarin itu tak cek tuh, GoPro saya itu debunya banyak sekali, bikin ngerusak lensa nih. Ini bekas ada truk ngerem sampai hitam ini ya bannya. Nah, ini kayaknya mulai macet teman di sini ya, karena jalan di depan itu satu lajur buat dua arah seingat saya. Pas terakhir saya kesini kemarin itu, karena cornya belum jadi teman ya, jalan cornya belum jadi, mulai melambat ini. Jalannya tuh seperti ini teman ya, macet loh, nggak bisa ngebut truk besar, padahal ini yo debunya juga luar biasa teman. Ini saya pakai helm full face ya, pakai helm full face, kaca saya tutup tuh kadang debunya tuh masih masuk loh teman. Saya tuh orang, terus terang ya, saya orang yang paling nggak kuat ya kalau naik motor itu nggak pakai helm ada kacanya. Jadi kalau pasir masuk ke mata semua, debu-debu masuk ke mata teman itu, aduh, saya itu perih banget ya. Saya nggak kuat naik motor kalau kayak gitu, nggak kuat perjalanan jauh. Ya mungkin kalau cuma di dalam kota sih ya, sekedar dari rumah buat ke Indomaret atau buat ke Alfa, itu sih oke. Kalau perjalanan jauh gini tuh saya pakai sepeda motor ya, pakai roda 2, kemudian nggak pakai kaca, helmnya tuh nggak mampu saya, perih. Karena debunya luar biasa teman-teman di sini. Ini ada SPBU juga lagi ya, ada SPBU, dan sebelah kanan kita ini teman-teman, pusatnya dari Indomaret ya. Mungkin ini cover seluruh Jawa Timur. Nggak kelihatan teman, petutup truk. Nah ini nih ya, itu PT Indomarko teman-teman, PT Indomarko. Kalau orang pengen mau kerja di Indomaret itu, kalau nggak salah tesnya juga pada di situ teman, tesnya ya. Dulu saya tuh pernah mau buka stand jualan, stand pakai pakai gerobak, pakai rombong di depan Indomaret gitu teman. Itu saya diarahkannya ke sana. Jadi mereka tuh punya data lengkap di situ ya, buat cari stand di mana yang kosong. Ada yang stand Indomaret di Surabaya yang kosong di mananya ya, yang buat jualan. Ini kita sudah masuk Kabupaten Gresik teman ya, dari tadi ya, yang terakhir di gerbang Lamongan tadi. Ini jalannya cekung teman tuh, cekung lagi jalannya. Sekarang dilewati truk-truk besar, walaupun aspalnya mulus. Nah sebelah kiri ini enggak, karena cuma dilewati sepeda motor. Yang sebelah kanan ini yang dilewati truk-truk besar ini. Oh nih, truk-truk pada parkir di sini teman. Ini ada Indomaret juga kan nih, ada Elf juga.
nih. Nah ini truk-truk gede-gede kayak gini nih, pada parkir di situ. Mungkin drivernya kecapean mungkin ya. Itu truk jauh-jauh tuh. Nah itu di depan kita ada masjid ya. Itu masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan teman kalau nggak salah. Masjidnya Muhammadiyah. Kalau kita masuk ke masjid itu kita harus yang dari arah sana ya, dari arah Gresik ke arah Lamongan. Oh dari sini nggak bisa teman. Dari sini kita bisa harus putar balik di depan ini. Nanti baru kita bisa masuk ke masjidnya itu tadi. Ngawur Mas Ere. Terminal Bunder. Nah, ini masuk terminal Bunder teman-teman. Kalau ke kanan ya, orang-orang bilang bunder-bunder itu, terminal bunder sebelah kanan itu. Ini kalau ke kiri gitu, itu ke Gresik bisa teman-teman ya. Gresik ke arah ini apa namanya, Dukun, Dukun Gresik Kabupaten. Nah ini pintu gerbang teman ya. Kita masuk ke kota Gresik. Ada gapuro lagi atau ada pintu gerbang. Nah ini kita sudah masuk ke Gresik kota teman. Jadi nanti kalau rute perjalanan dari Lamongan ke Surabaya itu dia Lamongan, kemudian kota Gresik, setelah kota Gresik baru Surabaya teman-teman ya. Ini ada SPBU juga sebelah kiri ya. Ini SPBU-nya masih baru teman. Mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan lah baru dioperasikan ini. Gede nih SPBU-nya, besar. Ada Indomaretnya juga. Indomaret itu di mana-mana memang. Nah ini itu ada petunjuk arah kota Gresik. Kalau ke kiri itu teman, itu ke arah tol ya, kita naik tol. Kalau teman-teman pakai mobil, saran saya lewat tol aja teman ya. Wis berani bayar tol pokoknya, biar mobilnya tuh, biar kita tuh bisa lebih cepat teman. Kemudian mengurangi resiko kecelakaan menurut saya sih. Nah ini ke kiri teman ya, masuk gerbang tol Kebomas. Tol ini mengarah ke Manyar bisa kalau ke kiri, ke arah Tuban. Kemudian ke ini ya, ke kota Surabaya. Tolnya nih, pintu gerbangnya ke kota Surabaya. Kemudian kita ke Mojokerto, ke Malang itu bisa lewat tol ini. Kalau yang sebelah kanan ini tolnya tuh ke arah Krian teman ya. Jadi kalau kalian memang tujuannya ke Jakarta atau ke Bandung, ke Madiun, ke Semarang, itu ambil yang sebelah kanan ini teman, tolnya ya, langsung tembus ke Krian. Tulisannya tuh tol Krian Legundi. Sekitar lampu merah, kita santai-santai dulu teman ya. Kenapa saya menyarankan kalau naik mobil teman-teman tuh pakai lewat tol aja, itu tadi buat menghemat ini teman ya, menghemat bahan bakar juga pastinya kalau di tol. Kemudian mengefisiensi waktu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting menurut saya itu masalah safety teman, atau keamanan kalau naik mobil. Soalnya kalau kita ke Surabaya lewat jalur utama, lewat yang dilewati kendaraan bermotor, lewat apa namanya, ini daerah industri teman, yang banyak truk-truk besar, itu bahaya sekali kalau lewat situ kalau kita bawa mobil, karena itu memang jalurnya kontainer teman, bongkar muat petik mas. Dulu saya, pengalaman saya sekali itu, saya bikin saya trauma, itu saya ditabrak dari belakang. Posisi mobil saya diam, berhenti teman, dari belakang saya ditabrak sama kontainer. Jadi belakang tuh hancur teman. Wes benerin tuh dulu habis berapa itu mobilnya orang teman yang saya pakai itu, karena saya belum punya mobil ya. Kalau saya punya mobil juga pasti ini saya lewat tol teman. Oke, kita lurus terus ya, kita lurus terus. Nanti setelah ini teman ya, setelah ini kita yang bagian sebelah kanan ini itu masuk ke kantor bupati teman, tuh sebelah kanan ya, kantor bupati kota Gresik. Kantor bupati kota Gresik. GoPro-nya oke, aman, masih nyala. Nah ini sebelah kanan teman, ini masuk sini nih ya, ini ada tulisannya. Saya juga dulu sering jumatan di dalam nih. Ini
kantor Bupati Gresik ya, Kota Gresik. Sebelah kiri kita ini teman, ini Icon Mall ya, Icon Mall teman. Satu-satunya mall yang ini ya, yang paling spektakuler di Kota Gresik ya, ini Icon Mall. Belakangnya juga ada Santika ya, Santika Hotel. Kemudian ada Aston Inn, Aston Hotel juga ada. Aston tuh juga, kalau Santika memang banyak teman ya, di mana-mana cabangnya. Kalau Aston itu saya rasa ya lumayan sih, banyak juga. Di Batu itu ada, kemudian di kota asal saya Jawa Tengah sana, di Purwokerto itu Aston paling keren teman, hotel paling bagus di Jawa Tengah, di Purwokerto ya, di kota saya sana. Jadi saya ini asalnya Purwokerto teman, Jawa Tengah, sedangkan istri saya ini orang Lamongan. Kepala curhat gini gitu ya. Nah, sebelah kanan teman, ini sebelah kanan kita nih anu ya, apa namanya, mana sih, baru kok. Saya masih ingat dulu nih, baru dibangun terus selesai. Oh iya, ini loh teman, Polres Gresik, Polres Kota Gresik ini teman ya, pusatnya ada di sini. Jadi ini tengah-tengah pusat Kota Gresik, jadi kantor-kantor dan gedung-gedung pemerintahan itu ada di sini semua teman. Banyaknya pada di jalan ini lah guys, di apa, di sekitaran jalan ini. Rumah sakit umum daerah juga. Nah, setelah ini lampu merah teman ya, kita lampu merah ini saya nanti ambil ke kanan teman. Kalau ke kiri itu kita ngelewat kota ya, lewat pusat Kota Gresik, lewat Semen Gresik, lewat Jalan Kartini, lewat depannya GKB atau Gresik Kota Baru. Saya ambil yang kanan aja teman. Nanti tembusnya itu langsung ke hampir ke perbatasan antara Surabaya dan Gresik, biar kita lebih cepat. Kalau yang rute perjalanan dari Surabaya ke Lamongan kan sudah saya bikinkan videonya juga teman ya. Itu yang dari ini ya, yang melewati apa, tengah kota, melewati pusat kota Gresik teman. Kalau ini saya lewat pinggiran, lewat ini nanti. Ini saya ke kanan nanti lewat ini teman. Makam Sunan apa sih kemarin tuh? Sunan Giri ya, Sunan Giri. Waktu menunjukkan pukul 7:21. Nah, itu atasnya ada tulisannya Makam Sunan Giri teman ya. Makam Sunan Giri. Jadi kalau lurus terus itu kita tembusnya ke Makam Sunan Giri teman. Memang kita ini nanti ngelewati Sunan Giri teman ya. Kemudian nanti tembus ke kota Surabaya. Ini kalau kita ke kanan bisa ke Surabaya juga teman ya. Ke kanan ini bisa ke Surabaya lewat jalur alternatif, nanti tembusnya ke Benowo. Tapi kita ambil kiri aja, itu lebih cepat menurut saya. Ini jalannya naik teman di sini. Dulu di sini tuh jalannya bergelombang sekali. Ini untungnya nih sudah diperbaiki ya, mantap, mulus. Dulu pernah ada truk besar teman, itu nggak kuat naik, dia sampai berhenti gitu ya, berhenti di situ, di tanjakan itu.
Wah, wah, wah. Guling. Nah, ini jalannya turun, teman-teman ya. Ini jalannya turun. Setelah ini kita sampai ke pintu gerbang buat masuk ke wisata religius, teman. Wisata religius Sunan Giri ya. Sunan Giri. Set. Ini ada Bank BRI juga tadi sebelah kiri ya. Bank BRI itu apa? KCP Bank BRI itu baru, teman. Terus saya juga lewat sini terakhir tuh belum ada sih. Di sini masih banyak tanah kosong juga, teman. Nggak tahu milik siapa ya. Ini aslinya kalau dibangun apa objek wisata ataupun dibangun buat perkantoran oke lah ya sini ya. Karena ini kan bagian dari pusat kota Gresik, teman. Bangun hotel ya mantep ini. Tanah kosong ya stop. Larang buang sampah di sini. Iya, tanah kosong ini digenggak sampah. Wis ditulis sih panggah saya buang sampah di sini biasanya. Ini saya nggak tahu, teman, ini tanahnya milik siapa ya. Sebelah kiri ini tanah ini berada di pusat kota Gresik tapi kosong kayak gitu. Saya masih dibiarin, ini masih masih kayak belukar gitu, semak belukar. Loh. Oh, truk ini bawa apa? Eskavator, teman ya. Kecil sih eskavatornya, bukan eskavator. Aduh, ngeri aku. Ditumplak nganan. Mending kita di belakangnya aja, teman. Karena eskavator gini kan cukup berat ya. Bahaya juga. Nah, tadi tuh, teman ya, ini tadi kan kita belok kanan ya. Kalau yang ke kiri tadi, teman, sorry saya nggak sebutkan. Itu ke arah makam Sunan Giri. Saya berkali-kali sih ke wisata religius itu Sunan Giri, belum pernah sempat saya videokan, tapi memang saya pas kesana itu pas belum aktif nge-YouTube lagi, teman. Jadi ini saya sekitar masih 3 bulanan ya, 3 bulanan dari sekarang ini yang mulai aktif nge-YouTube lagi. Dulu tuh saya wis nge-YouTube ku bukan Senin Kamis lagi, teman ya, tapi sebulan paling cuman upload berapa kali gitu, wis nggak niat dulu itu termasuk dan saya ngeditnya juga masih ada watermarknya. Ngisin nih biar nih. Waduh, dan sekarang sudah mulai aktif lagi ya. Bismillah. Terima kasih, teman ya, kalian sudah dukung channel saya, channel ini ya, Aventura Saputra. Mudah-mudahan berkembang jadi channel yang besar, subscriber banyak, ribuan bahkan jutaan, amin ya Allah. Nanti kita explore Indonesia, teman. Saya ini kan tujuannya bikin channel ini, teman. Yang pertama ini ya, saya pengen berikan informasi ke kalian, informasi ke masyarakat umum, ke khalayak umum, teman, tentang wisata-wisata yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur dulu ya. Saya mau explore Jawa Timur dulu biar kita semakin terkenal, teman. Biar negara kita ini semakin terkenal, bisa sampai ke luar negeri ya, yang tahu tentang wisata-wisata di Indonesia. Yang pertama itu sih, teman. Kemudian yang kedua ya, alhamdulillah kan dari YouTube mungkin nanti bisa menghasilkan income ya, bisa jadi ini juga modal saya buat apa namanya, besarkan channel ini, teman. Dan nggak munafik juga ya, kita juga memang butuh uang. Butuh income ya, bisa income tambahan buat memenuhi kebutuhan keluarga kita. Oke. Amin. Oh, ini sebelah kiri ini pom SPBU juga, teman, sebelah kiri nih ya. Di sini nih jalannya kalau menurut saya ya nggak enak jalannya. Ini jalannya bergelombang, lubang-lubang. Walaupun nggak ada lubang yang cukup berarti sih, tapi ya bikin kita tuh nggak bisa maju kendaraan lebih cepat lagi.
Sebelah kanan ini tol teman ya, sebelah kanan kita ini jalan tol teman, makanya dipagerin. Itu kalau lulusan ke arah Surabaya tolnya. Kalau kita pakai mobil lewat tol itu cepet sekali teman. Kalau kita ke Perak itu nanti turunnya di ini, di Pasar Turi. Kalau ke Malang tinggal arah ke kanan teman-teman. Lo ngerem mana kayak ngono ngerem orang-orang belok ini piye. Kita ambil kiri teman ya, ini kita belok kiri. Sabar dulu, di belakangnya truk besar. Kalau lurusnya nggak boleh teman, itu yang arah dari Surabaya, karena ini satu arah, ada rambu-rambunya tadi. Oh, bedu kira truk-truk gini ini bawa apa namanya, ini loh teman, debu. Males makan aku, paling males saya lewat jalan sini sebenarnya. Spol males ya, debunya itu loh teman, luar biasa. Belum resiko truk-truk besar itu, karena truk-truk besar itu teman, kalau dia nyenggol kendaraan kecil seperti sepeda motor nggak kerasa dia teman, saking besarnya badannya dia itu. Sering sekali teman loh di sini ini terjadi accident ya, terjadi kecelakaan karena itu tadi memang jalan rawan yang dilewati sama truk-truk besar. Karena memang tempatnya bongkar muat petik mas teman, nanti saya tunjukkan ke kalian ya, tempat bongkar muat petik mas. Karena kan mepet dengan pelabuhan Tanjung Perak ya. Yuk, kita salib dulu. Termasuk wilayah industri teman-teman ya di sini ya. Nah, ini bapak security-nya lagi nyebrangin karyawan-karyawan pabrik. Memang udah tugasnya dia buat ngatur seperti itu mungkin. Banyak karyawan pagi-pagi gini kan, karyawan pabrik pada masuk teman ya, masuk keluar pabrik. Mereka yang ngatur buat nyebrangin. Dulu di sini jalannya teman, sangat-sangat bergelombang ini. Ini alhamdulillah udah diaspal ulang, diperbaiki lagi. Oh iya, rusak lagi nih. Aduh kon, masuk kena lubang. Segini nih teman-teman, segala lama lah hancur lagi nih jalannya. Kong ini rute-rute truk besar. Karena truk besar itu pasti lewatnya sini teman. Berhubung ini sih masih pagi kayaknya, belum terlalu banyak. Nanti tuh apa? Karena truk-truk besar itu nggak boleh teman kalau lewat Gresik kota ya, nggak boleh tuh. Banyak mereka lewat sini. Nah ini lihat nih, Katulistiwa platnya L, kontainer ya. Hino Dutro. Suaraku udah mulai serak temen nih, suara saya. Karena ngomong terus gini teman ya, lumayan ya, ngabisin ini ya, ngabisin tenaga di tenggorokan teman. Jadi harus minum sih sebenarnya. Nah ini kita lampu merah lagi teman ya. Kita sampai di lampu merah lagi, alhamdulillah saya datang langsung hijau ini lampu merahnya. Jadi kalau ke kiri itu ke arah Gresik kota teman ya, ke PT Semen Indonesia, ke alun-alun kota Gresik. PT Semen Indonesia atau Semen Gresik teman ya, karena sekarang berubah nama jadi Semen Indonesia, dulu itu Semen Gresik. Kita ambil ke kanan teman ya, ke arah Surabaya, ke arah terminal Osowilangon, ke arah truk-truk besar, jalan-jalan truk-truk besar, Margo Mulyo. Mas yang ngarep itu pakai ini ya,
pakai Honda CB 150 Street Fire, ada boxnya juga, setirnya juga fat bar, kayak punya saya, kayak anak-anak senang touring juga dia tuh pasti. Kalau saya memang touring jalan pakai motor gini tuh hobi saya teman ya, seneng saya. Tapi ya ke arah ini, ke puncak, ke gunungan. Kalau ke kota-kota kayak gini sih males saya. Wis panas, berdebu, rusak norek masih motornya disurung, bannya kempes gitu. Itu tadi kalau kita lurus ke sana ya, itu kita masuk ke tol ke arah Surabaya bisa. Itu gerbang tol Romo Kalisari kalau nggak salah. Romo Kalisari. Kalau yang pertama tadi kan ke Bomas. Di sini dikasih lampu merah juga sejak kapan ya? Lampu merah buat penyeberangan teman. Zebra cross. Tuh sebelah kiri kita juga udah teman, tempatnya bongkar muat petik emas ya. Nah, ini sudah sampai ini teman. Kita sudah hampir sampai kota Surabaya ya. Ini masuknya ke terminal Osowilangon. Dulu zamannya PPKM itu, pas Covid itu, cegatan polisi di mana-mana teman di sini nih. Luar biasa dulu. Nah, Dakai apa iki? Dakai Cold Storage. Apa iki? Tuh truk-truk besar teman seperti ini. Ini belum teman. Nanti kalau udah agak siangan tuh penuh teman di sini truk-truk besar semua. Kontainer. Wis jalannya cilik. Tuh depan kita tuh di atas juga ada jalan tol, tapi kayaknya tuh belum belum dioperasikan ya. Kalau ke kiri tuh ke arah ini kayak gitu ya. Oh, sebelah kiri ini ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Saya tuh pengen ini ya, pengen videokan langsung sebenarnya di dalam itu. Nah, ini kita masuk jembatan lagi. Jadi ada beberapa jembatan teman-teman ya. Jembatan dan airnya tuh di bawahnya sangat-sangat kotor teman. Terus jelas nggak masuk standar sebagai modal awal atau bahan dasar air minum tuh. Tuh airnya teman, masya Allah,
Warnanya tuh hitam teman-teman, airnya kotor sekali ya. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Itu jelas nggak masuk standar dasar pembuatan baku mutu air minum teman. Apalagi air minum, air bersih aja kayaknya nggak masuk, jangan kena air minum mengkotori kayak gitu. Memang sungai-sungai di Indonesia ini kotor teman ya, sangat disayangkan sih menurut saya. Ini pantat saya sudah mulai panas teman rasanya. Yuk jauh sih lumayan ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7 lebih 41 menit teman ya. Hampir jam 8, ini kita sudah hampir masuk ke Surabaya ya. Saya masuk kantor itu paling lambat jam 8 lebih 15 menit. Ya masih nutut sih biasanya. Kalau saya biasanya sih pengalaman saya berangkat jam-jam jam 6.10, jam 6.15 itu ya sudah mepet sampai kantor. Karena memang kantor saya di daerah Perak teman-teman. Mudah-mudahan aja nggak telat. Kalau telat gajinya dipotong. Aduh, eman. Set. Ini jalan ini dulu juga aspal teman-teman, ini berhubung macet ya, berhubung rusak terus teman, rusak di aspal, rusak lagi di aspal, rusak lagi, akhirnya ini dicor. Nah ini sampai sekarang alhamdulillah nih udah nggak rusak-rusak lagi, walaupun masih agak kelihatan ada cekungan-cekungan sedikit. Cek GoPro-nya masih nyala, wis alhamdulillah. Ini saya masih pakai satu baterai ya teman, mungkin juga udah merah sih, udah tinggal habisnya. Jadi ini tadi mulai dari Lamongan teman, ini kurang lebih sekitar 1 jam lebih udah ya perjalanannya. Itu saya belum ganti baterai sama sekali, ini masih alhamdulillah. Padahal ini baterai cadangan cuma 900 mAh. Nah, kalau ke kanan ini teman ya, kalau ke kanan kita tuh bisa ke arah Banyurip. Kalau kalian ke Banyurip, kalian ke kebun binatang, ke pusat kota Surabaya teman ya, ke bagian timur itu kita ambil kanan ini. Nah, ini saya ambil lurus saja teman, tapi sama aja tembus-tembus kota Surabaya. Kenapa saya ambil lurus? Karena memang kantor saya kan ada di daerah Perak teman ya. Jadi pasnya lewat sini. Kalau saya ke kanan itu kejauhan. Bentar lagi sampai teman, mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Ini sebelah kiri juga bongkar muat petik emas teman ya, kelihatan ya. Di sini nih jalannya cukup lebar teman, lebar. Tapi ini aspal ya, bukan cor jalannya. Wah, tenggorokan udah kering ini teman. Maaf ya, dari tadi ngomong terus selama 1 jam.
Eh, Mohon maaf kalau saya bicaranya lebih sedikit-sedikit sekarang. Tetap semangat teman ya, walaupun tenggorokannya wis kering. Serame ini teman nih jalannya ya, padat, padat lalu lintas, sangat padat karena ini memang pagi hari, orang-orang berangkat kerja. Weh, macet-macet teman ya. Oh, ini ada bapak-bapaknya juga nih, bawa apa namanya rumput. Kalau orang desa tuh namanya ngarit, buat makanan ini ya, makanan apa namanya, kambing atau hewan peliharaan. Oh, ini lurus terus kita. Ini ada truk mau nyebrang momen ya, kontainer mau nyebrang. Sejenis nyebrang langsung macet tuh, sampai doe. Tapi ini gak nemen panjang sih. Sebenarnya ada yang lebih panjang lagi daripada ini. Ini sampai motor ngono. Di sini luar biasa teman, debunya nih luar biasa teman. Saya pakai helm itu, full face, ada kacanya itu masih kelilipan biasanya. Apa mata saya ini depan juga ada jembatan lagi, masih ada jembatan lagi. Jembatannya di bawahnya ya ada air ya teman, walaupun di musim kemarau tapi airnya super kotor. Segini nih segini teman, wis pasti macet lewat jalan sini ya, pasti macet, pasti bosenin, pasti berdebu karena daerah perkotaan ditambah truk-truk besar ini teman ya, pasti bikin macet. Sebelah kiri kita ini dealernya teman ya, showroomnya truk ya, Hino nih, ini Hino ini kan produknya rata-rata truk ya teman. Saya nggak tahu loh Hino ini tuh truk-truk semua ya. Saya nggak tahu Hino tuh ada produk mobil niaganya nggak, mobil penumpang nggak. Masih baru-baru semua teman ini truknya ya, Hino. Ciri khasnya warnanya tuh hijau. Kalau di Toyota tuh namanya hijau citrus, mirip-mirip sih kayak citrus gitu. Mau macet jam 7 lebih 49 menit atau jam 8 kurang 5 menit. Di sini tempat penyeberangan ya, banyak yang nyebrang atau zebra cross, tempat penyeberangan.
sebenarnya bahaya loh teman, tempat nyebrang yang bunyi totot itu kadang totot orang yang nyebrang itu yang pakai motor kalau maju kecepatan dengan tinggi itu kan kayak dia tuh kayak ngerem dadak teman, itu menurut saya bahaya sih. Saya juga pernah ditabrak dari belakang lagi gara-gara itu totot totot bunyi teman ya, ada orang nyebrang saya berhenti, nah yang dari belakang itu dia ngebut, entah itu nggak sempat ngerem atau alasannya sih katanya remnya belum, ditabrak saya dulu dari belakang teman. Ini ya motor ini teman, wes remok motorku ini pasiku, wes tahu tak bawa ke bengkel, tak benerin full total teman semua, wes stangnya meot peot dulu, alhamdulillah wes bagus lagi sih. Cek GoPro ini masih nyala, wes mudah-mudahan ini nggak sampai ganti baterai teman ya. Kita sampai ke Surabaya, di atas kita ini juga jalan tol teman ya, jalan tol ke arah Surabaya, ke arah Malang tuh. Di sini ini bau ini teman, air itu loh, air yang kotor. Ini kalau ke kanan kita ke arah Pasar Kembang, Pasar Turi, kemudian Jalan Raya Diponegoro teman ya. Kalau ke kanan ini sudah masuk Surabaya teman ya, kita ambil yang lurus saja ke arah Perak. Videonya ini saya akhiri nanti di jalan Perak teman ya, yang di Jalan Kembar yang di Perak itu. Setelah ini kita hampir sampai, intinya sampai Surabaya teman. Jadi kalau untuk perjalanan dari Lamongan ke Surabaya itu berapa jam, itu kurang lebih sekitar 1,5 jam teman ya, bisa sampai 2 jam, bahkan kalau macet mungkin 2,5 jam. Cuman kita juga lihat kita ke Surabaya tujuannya mananya. Kalau kita ke Surabaya Timur itu ujung sana dekat Sidoarjo, pasti lebih jauh lagi ya kalau dari Lamongan. Berhubung ini saya Surabaya bagian ini teman ya, Perak ini masuk Surabaya Barat kalau nggak salah, Surabaya Barat. Nah jadi ya lebih dekat teman dengan ini ya, dengan Lamongan ya, Lamongan Gresik langsung Surabaya. Kita sudah masuk ke daerah Surabaya teman ini ya, GoPro-nya masih nyala, aman. Mulus jalannya sini ya. Ini teman ya, kita sampai di pertigaan. Kalau ke kanan itu kita harus putar balik dulu karena ini satu arah. Ke kiri itu kita ke arah Pelabuhan Tanjung Perak teman ya. Ini kita sudah sampai di Surabaya teman ya. Nanti saya cantumkan semua berapa kilometer, kemudian berapa jarak waktu tempuh saya cantumkan di kolom deskripsi teman. Oke, kita sudah sampai di kota Surabaya teman ya. Sampai di sini aja video kita mengenai rute perjalanan dari kota Lamongan ke kota Surabaya melalui jalur utama teman ya. Saya doakan kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa teman ya. Selamat berlibur teman, selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda cintai. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.